Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kali ini Ibu Guru Reta akan menjelaskan materi untuk ulangan harian tema 5. Materi yang pertama adalah PPKN. Untuk PPKN ini kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila beserta maknanya. Untuk tema 5 ada sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari simbolnya yaitu hewan banteng yang hidupnya berkelompok seperti halnya manusia yang hidup berkelompok, berkumpul, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Makna dari sila keempat sendiri yang pertama, mendahulukan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Yang kedua, cinta permusyawaratan dan demokrasi. Kemudian yang ketiga, bijak dalam menyelesaikan masalah. Sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat, yang pertama, berdiskusi memilih ketua kelas. Kemudian berdiskusi menentukan jadwal piket, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan masih banyak yang lainnya. Kita mementingkan kepentingan bersama itu juga termasuk penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua yaitu ada sila kelima. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari simbol kelima, padi melambangkan kebutuhan pangan dan kapas melambangkan kebutuhan sandang. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Untuk memperoleh pangan dan sandang, maka setiap orang harus bekerja keras. Makna dari sila kelima yaitu yang pertama, adil bukan harus sama. Yang kedua, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Tiga, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Sikap-sikap yang mencerminkan sila kelima apa? Yang pertama, bekerja keras dan giat belajar dalam meraih prestasi. Tidak bersikap boros, kemudian adil terhadap teman, kemudian membagi jadwal piket kepada semua siswa. Jadi, semua siswa wajib melaksanakan piket, tidak pilih-pilih. Tidak hanya siswa-siswa tertentu saja. Masuk ke materi IPS, kita belajar tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pada masa Hindu. Contoh kerajaannya yang pertama ada Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh Raja Purnawarman. Yang kedua, Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Dan panglima perangnya nih yang terkenal namanya Gajah Mada. Kemudian yang ketiga, Kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mulawarman. Kemudian ada kerajaan Buddha, di sini Ibu Guru kasih 2 contoh saja. Yang pertama ada kerajaan Sriwijaya, dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Kemudian kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Ratu Sima. Kemudian yang ketiga ada kerajaan Islam. Kerajaan Islam banyak sekali, di sini Ibu memberi contoh 4. Yang pertama kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Kemudian yang kedua ada kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Fatah. Kemudian kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung. Dan kerajaan Gorontalo dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin sendiri memiliki julukan yaitu ayam jantan dari timur. Kemudian materi IPA tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya yang telah kita pelajari, yang pertama ada cahaya merambat lurus. Ini kalau cahaya senter nih, terlihat sekali kalau cahayanya lurus. Kemudian nomor 2, ada cahaya menembus benda bening. Contohnya, cahaya bisa masuk ke dalam ruangan melewati kaca jendela. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Kemarin kita sudah percobaan membuat loop sederhana. Kemudian percobaan menggunakan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, cahaya senter kita pantulkan ke cermin rias. Kemudian cahayanya dipantulkan ke arah lain. Kemudian ada percobaan periskop sederhana, itu juga membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Kemudian kita belajar tentang terbentuknya pelangi.
Warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu itu dihasilkan oleh cahaya matahari yang dibiaskan oleh air hujan. Kemarin kita percobaannya menggunakan cakram warna. Kita putar dan menghasilkan warna putih. Kemudian ada sifat-sifat cermin. Yang pertama ada cermin datar. Cermin datar ini sangat halus dan memiliki permukaan yang datar pada bagian pemantulannya. Biasanya terbuat dari kaca dan di belakang kacanya dilapisi logam tipis mengilap sehingga tidak tembus cahaya. Biasa anak-anak nih kalau mau berangkat sekolah pasti bercermin. Sisiran dulu, pakai bedak dulu supaya terlihat rapi. Kemudian sifat-sifat dari cermin datar apa sih? Yang pertama yaitu bayangannya maya. Kemudian bayangannya sama tegak dengan bendanya. Kalau kita bercerminnya berdiri, pasti bayangan yang dipantulkan juga berdiri. Tidak mungkin bayangan yang ada tuh jongkok atau duduk, itu tidak mungkin. Kemudian bayangannya sama besar dengan bendanya. Dan yang terakhir bayangannya sama tinggi dengan bendanya. Kemudian ada cermin cekung. Kalau cermin cekung, bayangan yang terbentuk itu diperbesar dan bayangannya juga terbalik. Kemarin kita percobaan pakai sendok yang bagian dalam. Kepalanya jadi ada di bawah, kita bayangannya terbalik. Kemudian cermin cembung, kita pakai sendok yang bagian luar. Bayangan yang terbentuk tegak dan diperkecil. Untuk bahasa Indonesia, kita belajar tentang kalimat tanya. Nanti anak-anak disuruh membuat pertanyaan. Kalau membuat pertanyaan harus diakhiri tanda tanya. Anak-anak biasa tidak ada tanda tanyanya. Kemudian diawali dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian biasa juga ditambah imbuhan kah, misalnya siapakah, apakah, berapakah, bisakah, dan lain sebagainya. Kemudian nanti anak-anak juga menggali informasi dari teks yang ada. Jadi nanti ada teks, kemudian anak-anak suruh mencari informasi yang ada di dalam teksnya. Untuk materi terakhir ada SBDP. Untuk SBDP ini nanti anak-anak hafalkan pencipta lagu Hari Merdeka itu siapa. Kemudian lagu Maju Tak Gentar itu siapa penciptanya, dihafalkan. Kemudian materi selanjutnya tentang tempo lagu. Ini berkali-kali sudah pernah Ibu jelaskan di tema-tema sebelumnya juga pernah. Tempo lagu adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo lagu dibagi menjadi 3, yaitu cepat, sedang, dan lambat. Kalau tempo cepat biasa dinyanyikan untuk lagu yang sifatnya semangat, gembira, senang. Kalau yang tempo lambat itu biasanya untuk lagu-lagu yang sedih, yang pilu. Itu saja materi untuk ulangan hariannya. Silakan anak-anak belajar di rumah. Besok kita ulangan tema 5. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.